jauh lagi dong. Pedes guys. Buset, pedes banget. Aduh, pedes. Apaan? Iya, kok tahu Airin? Benar sekali. Siap, aku semangat. Yang barusan saya posting itu adalah hasil dari sidang kedua ya guys. Jadi aku update terus. Gugatan kita ke MK mengenai pensiun DPR seumur hidup. Hapus. Aduh guys, pedes banget. Aduh. Buset dah. Makasih Airin. Pedes aja. Emang pedes banget. Aduh, hampir nggak kuat tapi lapar. Gimana dong? Dulu tau nggak guys? Dulu tuh, aduh, saya tuh kuat banget yang namanya pedas. Sekarang dikasih pedas, udah kayak cacing kepanasan, nggak kuat. Iya, rawitnya kebanyakan. Tapi enggak juga 5. Tapi yang merah-merah gitu, yang gendut-gendut gitu. Aduh. Sampai merah. Aduh. Makasih Mr. G. Mr. G ada di sini. Hai Mr. G, apa kabar Mr. G? Lama nggak bersua ya. Kemarin waktu saya masuk, terus ada gangguan, nggak dapat sinyal. Maaf ya. Padahal saya masuk juga tuh kemarin di ininya, di Komalnya. Cuma sinyalnya turun naik gitu kok Mas Ji. Emosi jiwa saya jadi udah timbul tenggelam gitu. Aduh. Jadi saya belum ini ya. Belum menjelaskan secara detail ya mengenai NPD ya. Mobil listrik aku nggak suka. Maaf ya. Kemarin juga Mercy nawarin ada produk baru Mercy pakai mobil listrik, cuman saya nggak terlalu suka. Mobil saya yang diesel aja mau saya ganti, semuanya pakai ini. Aduh, pedes. Kenapa tulisannya nggak kebaca ya? Makan pedas, jangan minum es. Oh gitu ya? Katanya harus panas, tapi nggak ada, gimana dong? Hari ini aku sangat santai. Tadi ke kantor sebentar, terus besok keluar kota, ya udah. Jadi saya pulang cepet. Bisa mampir deh di Rujak.
guys. Waktu tadi saya ngantri rujak ya guys, rujak tuh ngantri banget. Ada yang nyamperin aku, ini Lita Gading kan katanya. Tahu aja ya, padahal gue nggak dandan. Udah gitu panas kan di bawah. Akhirnya malu. Tapi nggak apa-apa lah. Aku seneng kalau ada orang yang kenal saya terus nyapa dong. Supaya tahu wajah asli saya sama wajah yang di kamera. Gitu. Kalau saya sebenarnya nggak fotogenik guys, aslinya lebih bagus. Tapi sekarang mah udah banyak teknik ya, tanpa makeup aja udah cantik tuh di TikTok. Ayo dong ketemu. Kalau ketemu nyapa ya, soalnya kan aku nggak tahu. Kayak tadi tuh ibu-ibu tadi nyamperin, ada beberapa nyamperin. Maaf boleh potong nggak? Boleh dong, ayolah, siapa yang nggak boleh? Saya seneng loh, daripada ngomongnya malu. Gak apa-apa, justru aku seneng yang kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan mbaknya, katanya dia udah punya cucu. Itu ya, tapi masih cantik dia. Masih terlihat muda. Pedes. Aduh. Makan terlalu pedes juga jadi nggak enjoy ya guys. Dok, makan gado-gado di mana? Ada di salah satu mall guys. Di salah satu mall. Tadi kan berangkat pagi ke kantor, nyampe kantor tuh jam berapa coba? Jam 7 pagi, karena ada meeting kan, biasa Senin meeting bla 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 bla. Jam 11 hasil rapat memutuskan bahwa saya harus keluar kota besok. Ya udah, penerbangannya pagi, jadi saya pulangnya cepet. Itu guys. Besok aku nggak mau terlalu pedas ya guys. Aduh, meler terus jadinya. Ngomongin apa kita sekarang guys? Ngomongin apa? Ijazah palsu Nikita Mirzani. Terus apa lagi? Pensiun DPR seumur hidup hapus. Mau pak? Kita ngomongin mumpung live, atau mau curhat? Boleh. Gratis. Kalau di sini gratis. Tapi kalau kamu udah menghubungi admin saya, bayar. Oke? Jangan bilang udah menghubungi admin mintanya gratis, please deh. Emangnya sekolahnya gratis? Saya gratis itu hanya untuk panti-panti guys, atau pada saat kita lagi galang sosial gitu ya. Free. Malah justru saya terjunkan semua asisten saya ke lapangan
27 panti itu 40 psikolog yang saya terjunkan. Yang bayar siapa? Aku. Emangnya psikolog gratis? Walaupun dia sosial itu dari foundernya Lita Gading Konsultan. Kalau psikolognya ya saya bayar gitu guys. Tanya sama psikolog saya. Masya Allah, pedes guys. Aduh, aku nggak mau lagi deh, nggak mau lagi pesen pedes. Tapi ini harus habis. Aduh, sorry ya. Aduh, pakai keluar gitu guys. Aku nggak bisa kebaca loh guys, beneran. Emang cantik, sombong, ramah, cerita, orangnya cerdas. Siapa ini yang ngomong baik-baikin? Mama Herlin. Terima kasih Mama Herlin. Nanyain umur, malu lah. Nggak boleh ngomongin umur. Umur saya sudah banyak, tapi saya tetap berjiwa muda. Coba kamu hitung, anak saya 3 dokter, 1 arsitek. Udah gede-gede dong. Berarti umur saya berapa? Itu cara berpikirnya. 2 spesialis, 1 dokter umum. Ayo, berapa? Gak mungkin kan umur 25 tahun saya. Sama anak gue aja tuaan anak gue. Rahasia awet muda, take it easy, santai, positive thinking, selalu introspeksi. Kalau mau marah, marah aja, gak apa-apa, gak usah dipendam. Tapi cepat kita harus tahu, oh bahwa saya salah, oh begini, minta maaf, gitu. Itu saya kadang-kadang kalau marah cepat, langsung saya refleksi, oh iya ya, ternyata saya salah. Aku panggil tuh orangnya, sorry ya, tadi gue marah gini. Abisnya kamu begini, coba dong kalau kamu begini, ininya begini. Nah gitu cara saya tuh, Mbak. Mungkin secara sepintas, oh aku tuh galak, tegas, ketus gitu ya. Tapi enggak, pada dasarnya enggak kayak gitu. Itu konsep dari luarnya aja gitu guys. Seperti saya kalau saya ngomong di media sosial, saya berdasarkan berdasarkan konsep kasus. Kalau kasusnya yang meledak, yang membutuhkan satu, kan lihat deh di ini saya. Ya saya pun harus meledak-ledak. Gimana sih kamu bla 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 kayak gitu kan. Tapi kalau saya memberikan motivasi, saya kan ngomongnya pelan, ngomongnya gini, mendayu-dayu, kayak semacam kita memberikan motivasi kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan konsep, nggak dipukul rata gitu. Ya, paham ya? Kapan ya aku kayak gini? Tuh, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kamu harus bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan nikmat hidup. Saya juga gitu guys. Kadang-kadang kalau ngelihat orang cantik, orang kaya, dalam hati aja, gue bisa seperti dia gitu, gue bisa seperti dia, tapi dengan kerja keras guys, dalam hati untuk memotivasi, karena ucapan adalah doa. Saya yakin banget itu, saya yakin dan saya ini banget percaya bahwa setiap ucapan yang dikeluarkan oleh kita secara alam bawah sadar, Tuhan itu akan memberikan satu jalan ke arah sana. Saya itu psikologis ya guys. Makanya nih saya ngasih tahu sama teman-teman, ucapkanlah kata-kata untuk memotivasi diri setiap hari. Bangun tidur,
gue cantik, gue kaya, gue harus sehat, gue ini, pokoknya sesuatu yang afirmatif gitu ya, sesuatu yang menggairahkan dan memberikan motivasi positif buat hidup kita setiap hari guys ya. Sebelum kita bangun gitu ya, pas melek gitu, alhamdulillah Tuhan, ya Allah aku masih sehat, masih cantik, masih ini, kayak gitu-gitu loh guys, untuk menyenangkan diri kita kok, nggak masalah. Mau kita dibilang apa juga kan orang lain nggak tahu gitu ya. Itu saya guys, itu saya. Jadi kalau sakit, aduh Tuhan, kenapa sih aku harus sehat nih gitu, aku masih banyak orang yang butuh saya gitu. Kalau saya gitu selalu gitu, kalau saya sakit, ya Tuhan aku harus sehat, masih banyak orang yang butuh aku, please sehatkan saya gitu. Kalau saya masuk angin kayak gitu ya, kalau aku udah kecapean gitu, itu yang saya bilang, jangan aduh Tuhan sakit banget, nggak gitu guys. Jangan, ini kenapa sih sakit, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Itu namanya gimana ya, pakai lipstiknya aku kayak gitu ya sayang ya, 58 tahun neng. Lanjut makan ya. Bulan Februari anak saya sumpah dokter, anak bungsu saya bahagia. Seorang orang tua, mau ibu mau ayah, apa yang kalian banggakan? Yaitu mempunyai anak yang sukses, anak yang berpendidikan, anak yang beretitut baik. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menuntut anak untuk memberikan nafkah ke kita. Justru kita harus tetap berkarya walaupun kita udah tua. Anak yang baik itu bukan anak yang memberikan uangnya, tapi memberikan kebahagiaan orang tuanya. Itu guys, kalau memberikan kebahagiaan otomatis uang itu ada. Kalau saya sih prinsipnya gitu ya kan, bahagia itu bukan berarti kita cuma diberikan kiss sama anak kita kan, enggak kan, attitude-nya baik, tidak nyusahin orang tua, dia pasti membanggakan kita gitu loh say. Mindsetnya harus dirubah ya yang, nggak boleh kita nuntut orang tua udah tua, anak-anak nggak ini nggak perhatian, nggak gitu, nggak boleh. Gimana kalau ortunya sakit tidak bisa kerja lagi? Aduh, maksudnya yang nggak bisa kerja siapa? Ortunya atau kamunya? Kalau kerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya wajib kerja. Kalau kamu udah kaya, orang tua sakit, ya udah, sementara sembuhkan dulu orang tuamu. Tuh. Kurang lebih gitu. Ahmad Dhani versus Lita Gading, pilih mana? Buat orang waras pasti milih gue ya. Anggota DPR yang cuma cari sensasi doang, kerjanya apa? Makanya aku jadikan dia contoh anggota DPR yang tidak berkualitas masuk ke MK. Supaya apa? Stop pensiun DPR seumur hidup. Kita rugi bayar pajak untuk dia, untuk orang-orang yang seperti dia, lulusan SMA petantang-petentengnya melebihi profesor.
capek deh. Gue aja yang S3 gak sesombong dia. Karakternya yang jelek. Coba kalau dia tidak arogan, mungkin tidak mempermasalahkan dia mau jadi anggota DPR. Laki bini SMA dari partai yang sama. Tidak elok. Kita bahas yang lainnya. Aku benci bahas dia. Emosi jiwa gue keluar kalau ngobrolin dia. Biarin aja, nanti proses polisi aja. Laporan balik saya mengenai dia, biarin polisi yang menghandle. Manusia semacam gitu harus diproses. Laporan polisinya alhamdulillah habis. Laporan polisinya untuk melengkapi laporan untuk MKD, majelis apa sih MKD itu guys? Apa? Ada yang tahu nggak? Majelis apa? Dewan Kehormatan Dewan. Sama Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat bahwa kredibilitas manusia ini tidak pantas. Di dalam undang-undang yang namanya pejabat publik tidak bisa melaporkan rakyatnya, dan itu yang dia tidak pahami. Artinya dia di DPR ngapain aja, tidak paham soal itu. Itu dasar loh, dasar dari undang-undangnya MKD. Stupid nggak sih kalau kayak gitu nggak dipelajari? Terus harusnya kalau jadi anggota DPR itu mikirin rakyat, gimana caranya aspirasi rakyat itu dia tampung dan dia realisasikan, bukan petantang-petenteng membuat kekuasaan, mengkreat orang supaya orang tuh takut sama dia. Itu bentuk intimidasi loh, hati-hati ya. Rekam, kasih tahu dia biar saya dilaporkan lagi. Senang saya. Rekam. Gitu. Orang-orang kayak begini tuh harus dikasih pelajaran. Dan kemarin waktu Mahkamah Konstitusi aja banyak yang setuju bahwa contoh artis yang tidak kompeten itu salah satunya itu. Ngapain kita bayar pajak buat bayar mereka yang tidak memberikan aspirasi rakyat, kerjanya cuma manggung. Katanya kerja di DPR itu tidak 9 to 5. So what? Kerja di DPR itu ada pejabat publik 24 jam kamu tuh harusnya untuk rakyat. Kalau cuma buat manggung, minta nama, minta privilege dari DPR, ngapain? Hah? Gue nggak sudi pajak gue kasih buat dia. Setuju nggak guys? Siapa yang setuju sama saya? Ayo. Siapa yang setuju? Setuju nggak? Pokoknya guys, yang namanya kita nih untuk pensiun DPR up terus guys, karena kita tidak mendapatkan publishing dari TV, karena kita dianggap demo. Coba tuh mengenai pensiun mengenai ijazah Pak Jokowi, dipublish kemana-mana, dipublish begini. Miris saya. Itu artinya apa? Kita sengaja tidak dibolehkan untuk dikasih tahu ke orang-orang banyak
supaya kita itu tidak didengar, supaya pensiun DPR itu nggak apa sih, tidak direalisasi guys. Perampasan aset mana digaungkan, udah nggak ada digaungkan lagi guys, itu di ban tuh sama mereka. Ada beberapa video saya nih, dalam seminggu ini itu tidak dipublish sama TikTok, tidak dapat apa sih namanya, penonton yang maksimal. Biasanya kan jutaan guys, ini enggak. Itu saya rasa akun saya lagi diincar nih sama mereka nih, supaya video saya tidak viral. Karena kan setiap saya posting kan selalu viral kan. Bukan sombong guys, itu nyata. Tapi setelah saya ngomongin masalah DPR terus, kayaknya akun saya dipantau guys. Gak apa-apa, saya hanya percaya sama Tuhan. Yang penting saya sudah berusaha untuk apa ya guys, saya ini sekarang udah bukan ini lagi guys, udah nggak terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Cuman karena anak-anak saya kan udah lumayan sukses lah ya, alhamdulillah ya, sudah mandiri dan sebagainya. Saya cuman gini, kok bisa ya aku udah sekolah seperti ini tapi saya kurang aduh nanti dibilang sombong kayak gini, aduh apa ya, bahasa lembutnya apa ya guys, aku pengen ada sesuatu untuk rakyat gitu. Aku ingin memberikan sesuatu yang berarti untuk rakyat Indonesia. Kemarin tuh saya lakukan gugatan itu begitu guys, karena gugatan ini gugatan pensiun ini kan selama ini tidak pernah didengar ya. Pas kemarin saya ini kan langsung viral tuh guys, alhamdulillah, dan ada beberapa yang sekarang udah ikutan tuh guys, mengatasnamakan ini, bagus itu. Jadi semakin banyak kita menggugat mengenai pensiun DPR itu, semakin banyak kita dukungannya guys, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya guys, please doain saya, mudah-mudahan saya bisa berarti mewakili rakyat gitu aja. Jangan kira itu tidak pakai duit guys, pakai duit, semua pakai duit. Saya harus transport berapa tim, lalu saya harus fotokopi dokumen-dokumen, ya kan, dan itu mahal gitu loh, itu biaya sendiri, jangan salah guys gitu ya. Jadi bukan berarti saya dibayar orang, justru saya membayar sendiri, seperti itu. Oke? Ada beberapa teman ya, kita kongsi-kongsi, kadang-kadang gantian, kadang-kadang ini, tapi menurut saya sudah cukup memberikan itulah. Udah nggak usah dipikirin masalah itu guys. Yang penting kalian bantu saya untuk mengkawal kasus ini sampai tuntas. Setuju nggak? Setuju dong. Semangat ya, semangat, harus semangat pokoknya. Guys, makananku banyak guys. Hari ini saya cheat day, makan banyak. Ini ada apa? Ada serabi noto sunan. Terus ini ada rujak, mau dimakan tapi nantilah, banyak. Terus kalian bilang, kok makannya kamu banyak banget sih, tapi badannya segitu-gitu aja. Kamu makan saya tuh banyak tau guys. Aduh malu gua. Begono guys, begono. Oh ininya gini. Nah kalau kayak gini kebaca guys, coba.
Kalau kayak gini kebaca, kenapa ya? Gajinya sekarang udah menghabiskan uang rakyat, kerjanya ada pro rakyat. Selamat siang, Somaria, Mas Toto. Salam dari Aceh. Iya, salam lagi. Aku lagi nggak bawa holder, guys. Oh, ada, Ding. Ada, aku bawa holder. Nah, begini. Saya dukung Ibu Lita. Terima kasih dukungannya. Ada yang ngasih bunga. Terima kasih bunganya. Oh, gini ya guys. Oh, karena dia putih, jadi nggak kebaca tulisannya guys, karena tulisannya putih. Semangat, iya. Saya hanya minta semangat dari kalian untuk mempublish mengenai ini ya. Terus kita ngomongin apa lagi guys? Bentar lagi aku mau jalan. Cantik, kayak banget. Makasih ya. Doa terbaik. Terima kasih. Pokoknya saya minta doa, minta dukungannya. Minta dukungannya itu bukan cuma doa guys, tapi minta tolong di-share, di-update, di-repost. Yaitu kembali lagi, kita itu nggak dapat perhatian dari media karena itu kita dianggap tapi lucu loh guys, saya kan tanya nih sama beberapa TV nasional yang besar ya, terus aku bilang gini, kenapa mengenai gugatan pensiun itu tidak kalian tidak kalian publish, tidak kalian siarkan gitu. Dia senyum-senyum yang agak-agak gimana gitu guys. Gue kan bisa baca dong, ya kan, bisa baca saya gitu kan. Oh, berarti ada larangan ya untuk tidak mempublish ini ya. Dianggap kita itu pendemo. Karena kan kemarin waktu demo begitu guys, nggak boleh disiarin. Ketahuan kan. Lah capek lah pokoknya. Saya suka lihat postingan Bu Lita. Semangat Bu. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih. Kita ngomongin apa lagi nih guys? Kita ngomongin apa lagi? Ayo. Mumpung di sini gratis. Supaya katanya Bu Lita itu kalau konsultasi gratis nggak? Bayar dong. Kalau mau gratis di sini, makanya saya bilang tungguin saya live. Kalau live itu kalian bisa konsultasi. Gitu. Ya sayang dia. Salam dari Bali. Hai Bali. Pasti teman anak saya. Karena dia kasih kodenya begitu. Kalau itu dari Bali, itu pasti teman aku, Mam, katanya gitu. Terima kasih ya. Kalian baik-baik di sana ya. Kalian orang Balinya langsung atau anak rantau seperti anakku? Titip anakku ya. Anakku di sana, saya jarang ke Bali karena kemarin udah berapa, hampir setahun loh saya nggak ke Bali loh. Anak saya didiamkan begitu saja. Terus dia bilang gini, kalau aku kan mau datang ke sana mau kunjungan ke anakku dong. Secara anakku kan sibuk ya gitu loh. Dia bilang nggak usah dulu Mam, aku lagi sibuk. Nanti hari Rebo aku ujian, bla 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 gitu. Tadinya aku mau ke Bali. Ngomongnya kayak gitu guys. Kan anakku di Udayana saya, jadinya Bali kan. Tapi sekarang lagi mau ujian akhir lah. Mudah-mudahan selesai ya. Selesai, tinggal ngambil internship, lalu dia praktek mandiri.
Salam dari Cisolok, Sukabumi. Punao, apa kabar? Kumaha dama? Sukabumi mas Sunda tuh. Desami abdi ge orang Sunda. Dari Sumatera. Oh, Sumatera mana ini? Dari Semarang. Halo Semarang. Ini aku lagi makan ini loh. Serabi Noto Suman. Salam dari Kerawang. Halo Kerawang. Medan. Malang hadir. Oh, Malang juga kota yang paling indah. Di sana ada besan saya. Ada besan saya di Malang. Orang Malang itu besan saya. Lampung, wah, Bandung. Terima kasih, waalaikumsalam. Solo, Lombok, wah, Jogja, wah, keren sekali ya di sini ya. Maksudnya tuh hebat loh, beneran loh ya, namanya di sosial media kita jadi tahu dan kenal. Ada satu juga tuh ini saya sahabat online saya, dia dari Makassar. Jadi sejak saya pertama kali main sosial media, dialah follower saya yang pertama tuh guys. Dan sampai sekarang baik banget gitu, memberikan satu ya jadi kita kayak berteman aja gitu. Makanya orang-orang yang baik sama saya kasih nomor private saya, jadi dia bisa direct berkomunikasi sama saya gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi sibuk segala macam ya memang sih suka kadang-kadang ke-skip juga. Dan kadang-kadang handphone ini suka dipegang sama asistenku, apalagi kalau sedang saya sakit, sedang saya diklat segala macam, kan saya tidak boleh bawa handphone kan. Itu saya saya atur di dalam ini. Kalau saya lagi benar-benar konsentrasi di sekian ratus orang gitu, handphone tuh tidak ada di dompet saya, di kantong saya. Jadi yang megang tuh asisten guys. Jadi kadang-kadang suka terskip gitu loh guys. Sudah dibuka tapi itu bukan saya yang buka gitu, tapi terbuka oleh asisten saya gitu, kadang-kadang gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau sampai kadang-kadang sampai tidak terbaca, atau mungkin sudah terbaca tapi tidak dibalas, kayak gitu-gitu loh guys. Karena ya itu tadi kondisi dan situasinya kan itu di luar dari ini saya gitu, kuasa saya gitu. Kadang-kadang saya malas guys, scroll terus yang gitu, aduh. Apalagi yang kontak saya itu sebagian besar, maaf ya, minta tolong lah, inilah, kasus lah, segala macem gitu. Secara saya kan harus menyaring semua setiap kegiatan saya. Yang menyaring itu adalah manajemen aku gitu. Jadi itu supaya benar-benar terorganize gitu. Karena kalau orang langsung berkomunikasi sama saya agak susah ya, nanti kurang tadi ada orang senyum perhatiin aku terus dari depan, dari ini guys, aku takut deh. Aduh, Tawangmangu nggak Bun? Kayak pernah denger loh. Di mana itu? Di mana itu? Awas mata. Salam dari Riau itu saya punya guys, bolak-balik terus nih orang guys. Sebel nggak sih guys? Aku tutupin matanya dulu ya. Dia liatin aku terus, aku takut. Demo tolak pagar laut Tangerang. Hah? Tangerang? Emang ada? Perhatian terus. Semangat, iya. Jadi guys, doain lagi ya. Pokoknya saya bener-bener deh minta bantuan banget sama kalian. Ini kan dari rakyat untuk rakyat, mengenai pensiun DPR itu
setiap saya mengenai apa ya, memberikan satu ulasan tentang pensiun itu, tolong bantu repost ya, supaya apa, supaya terdengar oleh orang-orang. No viral, no justice guys. Sekarang malah konsentrasinya ke pensiun, ke ijazah Pak Jokowi. Kenapa sih masalah itu sampai sekarang belum selesai-selesai ya guys? Dari dulu loh ya. Malah justru yang melaporkan masuk penjara. Nah, yang rugi siapa? Menghasilkan banyak uang nggak buat buat masyarakat? Enggak loh. Malah justru merugikan kalau kita membahas. Benar sekali, harus dikawal pergi-pergi. Tenang, ada bodyguard. Ada bodyguard di belakang, ada bodyguard di belakang. Ya, jalan kelihatannya sendiri padahal ada di belakang aku, tanpa orang tahu siapa aku, siapa dia gitu. Tenang guys, aku bawa ini kok, bawa alarm. Bawa alarm. Jadi gini ya guys, aku punya cerita nih guys. Saat aku jadi saksi ahli di persidangan, persidangan yang sangat terkenal guys. Nah, statementnya saya sebagai tenaga ahli itu memberatkan si terdakwa guys, memberatkan si terdakwa. Akhirnya statement saya itu membuat si terdakwa di penjara lebih lama daripada tuntutan jaksa. Aduh, alhasil nih guys, mobil saya empat-empatnya ban saya kempes. Beneran itu, apa namanya, pengalaman saya tuh kempes guys, gila lagi. Tapi saya langsung telepon sama yang meng-hire saya gitu ya. Ban gua kempes, kamu datang urus tuh mobil gue. Gitu guys. Emang sih Indonesia tuh kadang-kadang gitu ya. Tapi kembali lagi lah, kita percaya Tuhan guys, insya Allah. Masalah seperti itu, yang penting niat kita baik. Ya guys ya. Cantik banget Gulita, makasih ya, hati-hati. Iya, insya Allah Mbah. Terima kasih Mbah. Mbah Uti. Mbah Uti berarti udah punya cucu ya? Loker di Solo ada sih kemarin, tapi di Jogja. Lita Gading Consultant kan buka di sana, Jogja. Jogja, Surabaya, Bali, Jogja, Surabaya, Medan, Riau, Batam, Bandung, Tangerang, Jakarta udah pasti ya. Satu lagi Malaysia. Alhamdulillah, udah hampir 10 cabang. Total karyawan sekitar 160 orang. Udah bertambah kemarin. Yang awalnya cuma 7 orang guys. Sekarang udah 160. Alhamdulillah. Berkat kerjasama yang baik. Ya, gitulah. Mudah-mudahan berjalan lancar ya guys ya. Ini juga semuanya untuk mereka-mereka yang baru, yang fresh graduate, baru lulus gitu. Dia bekerja di Lita Gading Consultant, memberikan diklat, seminar, lalu hal-hal yang berhubungan dengan psychology opportunity lah, kayak gitulah ya.
suka di Semarang. Semarang itu ininya tuh ke Jogja ya kalau nggak salah ya. Dulu di Semarang, cuman karyawan di Semarang kebanyakan ininya di Jogja. Jadi saya tariknya ke Jogja, banyak di Jogja. Karena Jogja itu kan banyak anak-anak sekolahan ya, anak-anak kuliahan. Lalu banyak juga perusahaan-perusahaan di sana. Jadi saya pakai Bali ada beberapa yang minta saya, tapi belum lah, karena Bali konsentrasinya beda, konsentrasinya ke bidang yang lain, bukan itu, bukan psikologi, ada usaha lain. Jadi menteri, jadi anggota DPR aja aku tolak gitu guys. Kemarin saya tuh dari 2009 guys, saya diminta untuk jadi anggota DPR. Diminta loh ya, bukan saya daftar dan sebagainya, enggak ya, diminta, dilamar bahwa saya untuk Srikandinya partai tertentu yang besar-besar guys. Ada 5 partai besar yang minta saya. Nggak sombong guys, cuman ya itu kembali kepada hati nurani guys. Apapun yang dikerjakan tidak sesuai gitu loh. Ya gitulah, sama halnya kayak almarhum Sofan Sopian ya, katanya di DPR itu saya nggak kuat karena banyak sekali intrik-intrik, katanya lo ya, kata dia lo, kata almarhum, ngomong ke Kick Andy guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadi saya tuh orangnya yang ini guys, blak-blakan, orangnya tuh straight to the point gitu, tek 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 gitu. Dan saya tidak bisa yang diplomatis, orangnya tuh yang lencang-lencong gitu. Kalau gue A B B gitu, aku tuh nggak A jadi B jadi Z, itu enggak kayak gitu aku orangnya. Makanya terlihat jutek kan aku ya, karena itu. Tapi aku dipakai oleh rekrutmen kalau yang kayak begini. Kenapa ya, alhamdulillah dari 2008 Dita Gading Consultant berdiri, saya dipercaya terus untuk rekrutmen. Karena apa? Rekrutmen karyawan itu kalau memang dia tidak sesuai dengan kompetensinya, saya nggak akan luluskan dia gitu loh. Sama halnya waktu pas penerimaan kepolisian ya, saya kan juga banyak tuh berkecimpung untuk rekrutmen ya guys, membantu gitu ya, membantu kepolisian, TNI, segala macam lah ya, Brimob gitu. Tapi pasti orang itu banyak gugurnya itu di psikologi guys ya. Karena itu saya no way, tidak ada KTP-LC, no way. Kalau saya begitu mah udah kaya raya. Enggak, biarin aja saya kayaknya di bidang yang lain. Kalau yang kayak gitu-gitu, tahu nggak guys, saya ini nggak omong kosong guys, kita nih ngomong lagi ngobrol gitu. Kalau sampai ada orang ngomong kayak gini, siapa yang jadi ininya, yang jadi psikolognya, oh Ibu Dita Gading, langsung gitu, takut karena nggak ada tuh. Kalau nggak lulus ya udah nggak lulus, ngapain gitu, gue harus lulusin, mau lo kasih duit berapa aja, no, tidak ada. Tolong nunggu gini-gini, tidak, oke? Tapi saya dipakai. Waktu itu adalah zaman Kapolrinya siapa gitu, saya tahu lah ya kan. Beliau mah keren. Lanjutkan Lid, kerjakan. Siap. Karena saya punya hak kewenangan, kalau ada apa-apa saya bisa langsung direct lapornya ke beliau. Gitu. Jadi pada takut mereka, harusnya kayak gitu dong. Ada staf ahli yang bisa direct langsung ke atasannya tanpa ada KTP-LC. Dulu tuh begitu guys. Dulu tuh begitu. Kalau zaman sekarang, capek deh. Banyak
ininya, banyak birokrasinya sekarang itu. Itulah kalau banyak birokrasi itu banyak sekali titipan. Nah itu hati-hati. Coba kalau direct langsung shoot, orang mau titipan ini aja mikirnya 1000 kali gitu. Aku tuh terhibur kalau kita lagi live berbicara apa sih, pokoknya aku suka. Kamu siapa sih nih? Siapa sih? Froliu. Emang kamu suka liatin saya nge-live terus? Iya, jarang kan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Eni sekarang lagi banyak pakai uangnya. Oh gitu. Ya, seperti itulah kira-kira guys. Jadi saya ini termasuk orang yang banyak yang tidak disukain, banyak yang suka. Kalau orang yang suka sama saya itu orang-orang jujur guys. Tapi kalau orang yang nggak suka sama saya, orang-orang yang tidak jujur karena ingin cek bahasa Sunda manaoncik, sok mencit. Nah gitu. Liur pokoknya. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa melalui saya gitu. Karena kalau melalui saya, aduh, pasti terjegal gitu guys. Kita makanya kalau ada orang yang nggak suka sama saya, berarti orang itu aneh, orang itu nggak waras. Karena saya menentukan jalan yang benar gitu loh. Kalau orang nggak suka jalan yang benar, artinya nggak waras. Bener nggak guys? Setuju nggak guys? Makanya kalau ada orang yang laporin saya, artinya dia nggak waras. Masa dikasih nasihat, dibilangnya ngebully, aneh. Terus dibilang ayam sayur, katanya itu perbuatan tidak menyenangkan. Emang ayam sayur dia di ayam sayurin? Kagak kan gitu loh. Ih, aneh-aneh aja tuh manusia. Orang anti kritik maunya jadi DPR. Lah, DPR itu biangnya dikritik. Ngapain lo kalau nggak kuatnya keluar, mundur. Bener nggak guys? Aneh aja tuh manusia. Gitulah guys. Saya suka kejujuran, keberanian kakak. Terima kasih. Kayaknya bagusan begini ya guys, dibandingin tadi ya. PNS DPR jadi nggak dihapus. Jadi dong, harus dong. Kan kita udah sidang kedua. Kalian makanya post kalau ini lihat dong di status aku, di apa gitu, lihat. Itu update. Gitu ya, supaya bener-bener kalian tahu tentang perkembangannya. Aku tuh pengen makan serabi guys, tapi masih kenyang. Tapi nggak apa-apa deh. Serabi Notosuman. Ini saya kalau ke Semarang nih, kalau beli berapa box? Mantap. Pasti kalian ngiler ya. Ini dia nih, Masya Allah. Tapi manis ya guys. Buat saya terlalu manis ini. Saya bukan orang Semarang. Saya orang Bandung. Waktu kemarin diklat sama Telkom di Semarang, saya dapat ini banyak. Yang makan lebih manis. Ada-ada aja kamu. AR. Waalaikumsalam. Guys, biasanya kan rambut aku itu ada jambulnya, ada poninya. Kalau diginiin bagus nggak?
Ya, habis. Apapun yang dimakan, udah kenyang. Sekarang jam berapa, guys? Jam 4. Jam 4 aku mau yoga. Terus mau berenang. Jadi harus pulang. Pulangnya lebih cepat. Supaya aku bisa yoga dulu, langsung berenang, terus packing. Balita sekali-kali apa sih, jalanan anak-anak dan suami, Mbak dong. Apa sih jalanan tuh apa? Sekali-kali anak-anak dan suami, Mbak. Oh enggak, saya nggak pernah mau begitu. Karena anak-anak dan suami itu privacy. Jadi dan mereka sudah punya ini sendiri ya, apa sih, pekerjaan sendiri dan punya karir sendiri. Saya nggak mau mengobok-ngobok mereka. Biarlah mereka itu punya jalan masing-masing. Seperti saya, kan ada beberapa, karena kan anak saya satu kan sudah jadi kepala rumah sakit ya guys. Adalah apa sih, kepala ICU ya. Tapi saya juga nggak mau terlalu ikut campur. Gimana tentang karirnya dia, bagaimana ini, enggak, saya nggak mau kayak gitu. Jadi kita masing-masing. Tapi kalau kemarin waktu saya dilaporin sama Ahmad Dhani, terus saya ngomong sama anak-anakku, berpengaruh nggak kepada kalian? Enggak, lawan aja mam, sikat saya gitu. Jadi anak-anakku selalu support dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya pun juga ini, kayak kemarin, saya kan nggak pernah terima endorse ya guys, nggak pernah terima endorse, nggak main affiliate dan sebagainya. Tapi menurut anak saya, justru tim saya juga, ibu kan followernya udah banyak, terima aja bu, kan sekalian membantu mereka untuk mempromosikan produknya dia gitu melalui ibu gitu. Iya juga ya gitu loh, kan artinya kan saya juga membantu secara tidak langsung, dan hasilnya saya hasil dari affiliate itu untuk para panti-panti saya kan. Ya alhamdulillah sih guys, alhamdulillah loh, beneran. Ternyata aku terima endorse sekarang guys, nggak apa-apa dong. Terus aku tanya sama anak-anakku, kalian nggak malu kan? Ngapain malu, orang itu ini kok halal gitu. Dan itu memang keahlian mami, nggak apa-apa katanya gitu guys. Aku didukung anakku. Kalau persetujuan mereka oke, jalanin. Kalau saya gitu, karena saya harus benar-benar menghargai dong. Kita harus saling menghargai dong, ya kan gitu. Jadi saya nggak pernah mau publish mereka. Ya sesekali ada lah video saya tentang anak-anakku, kan ada di sana. Artinya kan kalian udah tahu bahwa saya punya status anaknya berapa, kayak gitu-gitu kan kalian harusnya tahu dong. Kalau memang kalian mengikuti perkembangan saya, pasti kalian tahu. Gitu guys. Ya kan? Semangat Mbak Uma. Mawar, thank you. Dunia medsos dinikmati aja Mbak. Yes, betul sekali. Selama itu menguntungkan buat kita tanpa menghalalkan segala cara, go ahead guys, ambil. Gitu. Secara saya juga nggak nyangka guys, affiliate sama endorse itu bisa membantu panti-panti saya. Alhamdulillah loh guys. Sekarang ini kalau kita gandeng perusahaan untuk minta donasi atau kerjasama untuk ini gitu ya, untuk panti ini susah guys, beneran. Udah gimana caranya? Kalau dulu gampang guys. Jadi setiap saya diklat misalkan gitu ya, setiap saya diklat, saya kontrak sama mereka itu 20% dana CSR-mu dari hasil saya ini saya akan sumbangkan kepada panti saya gitu. Jadi itu cara ngasih makan mereka guys. Deal? Oke, deal. Kalau dulu gitu guys, sekarang susah. CSR-nya nggak kayak dulu. Dulu tuh 20% tuh udah aduh keren loh guys. Panti-panti saya tuh wah kenyang. Sekarang mah
nggak muter otak loh guys saya gimana caranya untuk dapat duit untuk panti-panti saya ini gitu. Ya akhirnya dengan cara gini aku terima endorse, aku terima BA brand ambassador, terus terima affiliate, bikin konten. Jadi maaf ya kalau saya ada seling-selingan tentang affiliate bla bla bla, kalian beli, kalian ini, itu sebagian besar untuk panti gitu. Oke? Dan aku diskusikan dulu loh sama anak-anakku. Kata anak-anakku, ambil mam, go ahead man, ini nama nanti kamu masuk ke IG, masuk ke Shopee Pay dan sebagainya, Shopee apa bla gitu ya. Itu saya diskusi dulu sama mereka, terus dibuatlah sama mereka, dibikinin lah saya ini apa kayak gitu-gitu guys. Terus ya udah akhirnya jalan sampai sekarang udah 4 bulan, alhamdulillah. Jadi untuk panti-panti saya itu tercover lah sedikit gitu ya, alhamdulillah banget. Ya Allah, terima kasih ya yang sudah beli, terima kasih yang sudah membantu mereka. Jadi sedikit banyak kalau kalian buka showcase saya itu adalah barang-barang yang 80% yang dikonsumsi oleh saya. Jadi saya tuh gini guys, kalau saya mengambil affiliate, barang affiliate yang saya promosikan, itu saya harus coba dulu. Harus misalkan makanan, itu harus di try on dulu sama tim saya atau sama saya sendiri. Kalau ini layak untuk dipublish, saya publish. Tapi kalau enggak, saya enggak akan publish. Gitu guys. Dan nanti pasti saya akan kasih narasi, oh ini enak, oh ini bisa coba, ini recommended. Nah kayak gitu-gitu. Artinya saya sudah mencoba itu. Apalagi kalau make up segala macam. Saya nggak terima banyak untuk make up karena apa? Make up itu kan harus dicoba. Secara saya nggak mau main coba-coba tanpa ada, takutnya yang overclaim segala macam. Nanti malah justru membahayakan kalian guys. Jadi saya mainnya itu di zona aman aja, di zona aman supaya kalian bisa menikmati juga. Seperti misalkan brand-brand yang pasti bagus gitu ya, seperti L'Oreal, Hana Sui, terus apalagi tuh guys, yang saya promosiin tuh makeover kayak gitu-gitu kan, itu sudah ada brandnya ya, dan itu sudah terakreditasi lah gitu, sudah lulus uji klinis lah gitu. Nggak mungkin lah sekelas L'Oreal memberikan overclaim, bener nggak? Nah, jadi jangan yang abal-abal guys. Aku takut bener. Aku mainnya di zona aman aja. Gitu ya sayang ya. Apa itu? Masker yang biru. Masker yang biru maksudnya apa sayang? Pensiunan apa sih? Halo Surabaya. Guys, kalau kayak begini, aduh bentar lagi udah habis tuh ya ini saya. 5 menit lagi ya guys, aku pamit ya. Saya mau berenang, saya mau yoga. Hai Andara Orly. Ini yang artis bukan? Dayang Rawi. Terima kasih kamu ngasih hadiah ya. Nih yang kayak gini-gini aku nggak ngerti nih. Apa undangan-undangan kayak gini aku nggak ngerti nih. Kalau langkahnya salah berani nggak tegur? Berani dong. Abang gue itu, jangan salah tuh. Abang gue itu. Jadi kita sebagai ini harus dong. Kemarin saya udah negur juga mengenai apa? Mengenai wush, ya kan? Wush katanya dia ini tanggung jawab dia. Nah itu tapi kan saya nggak tahu tuh uangnya dari mana gitu. Oke, pengen banget bawain Bunda Lita cumi laut. Ih, aku suka cumi. Mau dong. Mau. Nanti aku review. Aku suka cumi. Tadi aku mau beli cumi di bawah. Ngeliat cuminya gede-gede gitu. Ngiler.
Ya, ingetin Bun. Maksudnya realis. Oh ya, ya, harus. Dulu waktu belum jadi RI 1, tanyalah. Waktu saya S3 pun kemarin, waktu pas promo S3 ku, promosi S3 ku, beliau masih papan bunga yang besar. Kalau mau tahu nanti aku posting ya. Itu. Salam kenal Tia. Galendo hadir. Hai Galendo. Aku udah lama nggak posting Galendonya. Galendo teraos pisan. Nih Galendo Putra nih guys. Kalau kalian mau makan itu, aku teh suka pisan jadi Galendo teh. Di zaman baheula saya suka sama Galendo. Pas kemarin scroll ada beli di dia tuh Galendo Putra bungsu Putra apa tadi, itu enak tuh ya gitu. Beli tuh di situ Galendo, mampir sini tuh, mampir sana tuh, beli di situ Galendo. Sok saat yang orang Sunda pasti tahu Galendo teraos pisan di mana, di Ciamis, bener. Nah bener ya. Semarang hadir Revnita. Gitu, sehat dok, saya salut dengan keberanian saya di belakang dokter. Harus kita semua rakyat Indonesia yang waras nih. Saya sih mengandalkan yang waras ya. Yang nggak waras mah nggak usah bareng-bareng saya lah. Ya, nanti saya bukannya didukung, malah dia jadi pasien gue, nggak mau, capek gue. Saya maunya yang waras-waras aja mendukung saya supaya bener-bener apa sih, masalah pensiunan itu terrealisasi. Ini kita nih menuju panel ya, sidang ketiga guys. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bener-bener hasil dari sidang kedua itu membawakan sebuah titik terang untuk kita semua rakyat Indonesia guys. Aduh, mudah-mudahan ya. Oh iya, saya kasih tahu sama kalian bahwa gugatan saya ke Mahkamah Konstitusi itu tadinya 2 orang, saya dan Bang Saiful Jahidin. Beliau tuh advokat dan tim lawyer saya. Sekarang ada 9 orang guys, untuk memperkuat legal standingnya. Karena kalau kita diperkuat oleh orang-orang yang hebat, maka keputusan itu akan lebih kuat juga. Mudah-mudahan ya guys. Kita hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah dan dukungan kalian semua. Itu aja. Gitu, karena hidup ini pilihan guys. Kalau kita mau baik, ya kita harus jalan yang baik dengan penuh pengorbanan. Tapi kalau kita memang maunya berontak-berontak, terus saya dilaporkan sama Ahmad Dhani segala macam, itu sebetulnya salah satu untuk membuyarkan konsentrasi saya guys. Hati-hati, dia itu sengaja untuk mengecoh, padahal bodohnya dia gitu, dengan dia melaporkan saya jadikan bukti laporan itu untuk ke MK, untuk ke MKD, bahwa dia sedang dilaporkan oleh rakyatnya. Stupid kalau kayak begitu. Makanya harus belajar lagi, belajar apa itu DPR, apa itu fungsinya, apa itu SOP-nya, apa itu tanggung jawabnya, kayak gitu. Jangan cuma saya di DPR, kerja gue gini, gue dapat privilege bla bla bla. Nggak gitu juga kali. Capek ngomong terus soal dia, emosi jiwa saya kalau ngomongin dia ya. Ya apalagi Wulan Jamila, lulusan SMA ditempatkan di Komisi 7 di mineral, energi dan bla bla bla. Emang bisa? Gue aja S3 nggak bisa, apalagi dia. Terus ngapain aja dia di sana? Cuman gini, iya seperti lagunya dia, ya kan? Bingung saya. Sudahlah, ngomongin tentang komisi-komisi di DPR itu membuat kepala kita jadi pusing ya guys. Udah ya, mulai berikutnya jangan pilih artis, oke? Karena artis belum ada undang-undangnya guys. Makanya dia itu seenak jidat dia melakukan double job ya. Jadi dianggap
gue yang penting kan gue di sini, gue hadir gini, tapi gue manggung terus, gue syuting terus. Itu yang belum diatur, guys. Harusnya sebagai anggota DPR itu dia harus benar-benar konsentrasi mengaspirasi rakyatnya, memberikan aspirasi rakyat tersebut diemban dan direalisasikan oleh mereka. Namanya juga wakil rakyat, ya kan? Gitu, guys. Makan gaji buta, apalagi dia nggak tahu apa-apa, nongkrong aja di situ, cuma nama aja. Oh, anggota DPR 2 periode pula. Ada yang 4 periode pula. Kerjanya apa? Kedengeran nggak kerjanya? Kemarin Primus Yustisio mengenai apa, gas LPG melon itu harus pakai barcode lah, harus pakai ini. Emangnya seluruh Indonesia punya handphone, ada internet? Hah? Bikin susah rakyat aja. Harusnya bikin kebijakan-kebijakan itu yang tidak menyusahkan rakyat. Harusnya bikin kebijakan itu yang memudahkan rakyat supaya bisa supaya bisa rata gitu loh. Kesejahteraan itu supaya rata, jangan kayak gitu. Aneh. Capek lah pokoknya. Betul kan? Iya. Ini sekalinya ngomongin masalah melon gas itu yang 3 kilo. Katanya kalau beli harus pakai barcode. Bingung. Pertanyaannya di pelosok-pelosok ada nggak internet? Pertanyaannya ada nggak punya handphone nggak tuh masyarakat? Mau makan aja susah, gimana mau beli handphone? Ngaco aja. Mereka itu teknologi, zaman teknologi. Oke, saya salut zaman teknologi sekarang ini makin canggih. Tapi benerin dulu tuh teknologi. Berikanlah mereka fasilitas yang memang benar-benar punya. Baru kalian bikin tuh. Gitu, ya kan? Tuh, mak ribet bener. Jangankan mak, gua aja susah, ribet. Kita mah pengen langsung jual beli nih. Gua ada duitnya, gua beli ini. Udah selesai, bener nggak, guys? Ini mah harus pakai cashless lah, harus pakai barcode lah. Kayak kemarin, apa sih namanya? Pertamina. Pertamina itu kalau kita beli subsidi yang apa sih, guys? Diesel, yang solar kan harus pakai barcode kan? Itu update untuk mendapatkan barcode itu setengah mati, guys. Itu level Little Gading S3. Karena kan saya punya mobil yang Fortuner itu pakai diesel kan berarti pakai solar kan. Itu susah, guys. Ngupdate itunya aja susah, apalagi emak-emak di ujung sono. Emangnya mereka sekolahan semua? Kagak. Saya nih S3 pusing. Anak saya yang bikin akhirnya. Ini gimana sih, Dek? Selama saya tidak punya barcode, saya tidak ngisi tuh diesel. Gila nggak? Parah toh. Aduh. Harus ada cash juga, kasihan. Iya dong, harus dikombinasi. Mau gimana pun juga tidak semua orang punya handphone. Percaya sama aku. Gitu loh. Jadi wakil rakyat itu harus memudahkan rakyat, bukan memudahkan sebagian institusi yang menghalalkan segala caranya yang bisa menguntungkan buat dia. Capek deh. Betul, makin bikin pusing aja. Gaptek juga, nggak semuanya bisa. Juti, bener, betul sekali. Itulah makanya aku bilang, kita bersyukur bahwa teknologi ini semakin canggih. Artinya untuk sebagian orang yang sekolah itu memudahkan mereka untuk berinteraksi, bener nggak? Ada sosial media, ada apa, tapi kan ditunjang oleh perangkatnya yaitu handphone. Nah pertanyaannya, di pelosok-pelosok ada nggak tuh internet? Ada nggak tuh handphone? Buat beras aja susah, apalagi mau beli handphone, bener nggak? Saya pernah ngeliat tuh ya, di kalau nggak salah di Papua atau mana gitu ya, guys. Mau makan aja itu susah, guys. Kasihan loh. Terus dia nuker barter barang gitu ya. Dia punya apa? Dia metik cabe, terus dia ambil ikan, terus dituker sama siapalah di situ ya, yang orang yang mau berbuat baik lah sama mereka ya, penduduk setempat di situ, guys. Bener loh. Ampun. Betul, Kak, IT dadakan waktu COVID, apalagi dalam dunia pendidikan. Guru TK aja
juga keteteran. Bener, iyalah. Bener lah, itu sangat spesial. Dan ya itu bener ya, Indomie aja. Bener nggak? Bener itu, saya pernah loh lihat itu. Saya juga ya pelan-pelan juga saya nyumbang sih dikit ke mereka gitu melalui transfer gitu. Sok saya titip ya untuk penduduk sana gitu loh guys. Sedih loh bener aku melihatnya gitu. Aduh, mana ada sih pemerataan republik ini. Mereka itu hanya mementingkan kepentingan pribadi loh, karena masuk di DPR itu dengan duit, itu susahnya gitu loh. Makanya setelah duduk di situ dia manis-manis cari kedudukan dan tempat yang enak, dia tidak mau ini dan dia menikmati itu dan lupa tuh akhirnya dengan janji-janjinya. Karena apa? Dia nguber balik modal nggak gue di situ? Ayo ngaku, gue nanya nih, bukan nuduh ya kan? Ayo ngaku, lo abis berapa masuk DPR? Terus udah masuk ke situ, lo tinggal bingung nih, gue balik modal nggak nih? Ngaku, ayo. Memang gue nggak tahu lah. Dari 2009 saya disuruh ini, udah gampang lah itu mah, begini. Tahu gue. Makanya di situ ada monarki, ada apa gitu kan di situ ya, ada dinasti dan monarki. Nah, itu di situ guys. Yang bikin aturan mereka sendiri tuh mbak. Iya, yang bikin aturan mereka sendiri, yang bikin pusing rakyat. Aneh. Yang bikin undang-undang dia. Pensiun DPR mereka diem-diem aja. Katanya itu kan udah sesuai aturan. Yang namanya DPR itu yang bikin undang-undang. Ya bikin dong undang-undang. Revisi dong undang-undang yang sudah ada. Aneh. Dengan berjalannya waktu dari 1980 tuh guys. Udah berapa puluh tahun itu DPR pensiun DPR itu. Coba. Tapi alhasil gue dimusuhin tuh sama anggota-anggota DPR kemarin tuh, mantan-mantannya guys. Karena apa? Pensiunnya mau di stop. Tuh nggak, gue di blok guys. Aku main ketawa. Aduh, dasar ya orang-orang ya, picik tuh mereka tuh, kesel deh gue. Dok, jadi anggota DPR dong nanti. Aku udah berulang kali ngomong sayang. Mas Toto, terima kasih. Semoga Mbak sehat selalu. DPR cuma cari kaya, bukan bela rakyat. Nah, bener kan? Gitu. Ya itu karena cari kayanya karena apa? Karena nguber, dia balik modal nggak gue gitu. Misalkan gue masuk DPR itu 2 miliar, gue harus lebih dari 2 miliar dong dapatnya. Ya pasti lebih lah, satu tahun dapat uang reses aja berapa puluh juta, ratus juta, ya kan? Belum gaji, belum dapat amplop ini sana sini, terus belum dapat duduk uang rapat, terus uang perjalanan, itu dapat semua guys. Gue tahu, karena gue pernah 5 tahun jadi tenaga ahli. Seperti itu ya kira-kira guys, sekilas info. Sudah ya, aku pamit ya. Sudah jam 3. Wajahnya glowing banget kakak. Perawatan salon di mana? Tidak, aku tidak ada perawatan. Aku cuma pakai yang normal saja. Pak Purbaya bun dijaga. Pak Purbaya bun dijaga. Maksudnya dijaga gimana? Pak Purbaya itu dia punya banyak sekali terobosan-terobosan. Dan terobosan-terobosan itu sesuai dengan ekspektasi gue. Ya kan? Artinya awalnya kan agak-agak meragukan dong, apalagi anaknya ikut campur bla 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 kemarin gitu ya. Ternyata gebrakannya sekarang ini kan keren tuh. Nah itu dong, itu yang namanya menteri itu harusnya begini gitu, tidak ada KTBLC. Tapi tetap sih menteri-menteri juga kalau sudah baik, sudah bagus, itu dianggap banyak musuhnya guys, karena itu banyak sekali halangan-halangan kan yang dianggap itu yang tadi saya bilang. Saya pun juga banyak yang nggak suka sama saya. Orang yang nggak suka sama saya adalah orang-orang yang aneh, orang-orang yang memang jahat, yang tidak ikhlas gitu loh ya. Makanya aku bilang
Aku minta dukungan dari kalian yang waras aja. Kalau yang nggak waras nggak usah dukung saya, karena nanti saya yang ketularan. Nggak mau. Ogah, harusnya gue mikirin rakyat, saya malah jadi lo pasin gue. Ogah. Saya sekarang lagi mau memikirkan rakyat dulu. Seperti itu kira-kira, ya nggak sih guys? Takut dibunuh pun dia berani. Maksudnya apa? Nggak boleh ngomong kayak gitulah ya. Yang penting pokoknya kita berdoa yang terbaik aja untuk siapapun yang membela rakyat, siapapun yang ikhlas menghadapi masalah ini. Tetap kita di backup oleh Tuhan dan kita di backup oleh rakyat yang waras. Nah, selebihnya kita kembalikan kepada Tuhan. Gitu. Saya selalu begitu kok. Lillahi ta'ala, saya berbuat baik untuk rakyat. Apapun yang saya lakukan untuk gugatan pensiun ini, terus terang guys, ini baru pertama kali saya melakukan terobosan besar untuk masyarakat ya. Termasuk yang berani gitu, saya gebrak ini gitu loh ya. Ya udah, tujuan saya lillahi ta'ala dan untuk masyarakat banyak gitu. Dan semoga ini didukung oleh teman-teman yang waras gitu guys. Gitu ya guys ya. Oke, aku pamit dulu ya. Aku mau berenang, aku mau yoga biar fresh. Terima kasih. Enggak lah, saya bukan pahlawan. Yang jelas kita berjuang bersama guys. Kita berjuang bersama. Cuman saya yang mewakili kalian. Itu aja. Oke guys, saya minta doa dan dukungannya. Up, share, repost.